Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini ingin menjelaskan tentang model otomata mesin gacha. Yang pertama, perkenalkan dari sisi anggota kami, yaitu Christian Ken Wijaya dengan NIM 212 1010103 lalu Ramadan Bayu Laksono dengan NIM 212 1010103 lalu ada Bisandra Rizky Pradika dengan NIM 212 1010103 lalu Fareli Sakti Bayhaki dengan NIM 3066, lalu Muhammad Syahabudin dengan NIM 3071, dan juga Tegar Wahyu Akbar dengan NIM 3092. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari tugas kami, yaitu kita memilih temanya apa? Mesinnya itu game gacha. Lah, apa itu game gacha? Game gacha adalah sebuah jenis game yang mengharuskan pemain untuk membayar untuk mendapatkan item atau karakter dalam permainan secara acak. Lalu item atau karakter yang dihasilkan dari mesin gacha itu memiliki kategori umumnya itu ada 4, yaitu common, rare, super rare, dan ultra rare. Ya, ini umumnya ada 4 ya. Jadi yang apa? Mungkin game lain ada yang 3, ada yang 2, ada yang 5. Lalu semakin tinggi kategori suatu item atau karakter ini, semakin sulit dan mahal untuk mendapatkannya. Jadi common itu mudah, rare agak mudah, super rare itu agak sulit, lalu ultra rare yang sangat sulit. Lalu untuk memastikan keseimbangan dalam permainan dan memotivasi pemain untuk terus bermain, developer harus memastikan item atau karakter tidak terlalu mudah didapatkan. Ya, Kak. Jadi di sini kan ada common rare, super rare, ultra rare ini ya pasti itemnya itu semakin tinggi ya semakin bagus juga, bukan walaupun itu sulit didapatkan. Lalu untuk mencapai tujuan itu ya ini. Jadi nanti ada common rare, super rare, dan ultra rare. Lalu model otomata ini akan memastikan peluang untuk mendapatkan item atau karakter yang lebih tinggi, kategori akan semakin kecil. Sehingga pemain akan merasa lebih terdorong untuk terus bermain dan membeli koin atau tiket virtual untuk mendapatkan item atau karakter yang diinginkan. Jadi maksudnya ini mesinnya itu model kita itu kalau semakin sering kita bermain atau semakin sering kita menghabiskan koin atau currency-nya, kita semakin mudah mendapatkan item atau karakter yang kategorinya itu sangat tinggi itu. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, akan dilanjutkan oleh saya. Kemudian ada pengumpulan data. Kami di sini menggunakan pengumpulan data dengan cara observasi dan studi literatur. Pada observasi sendiri dilakukan dengan mengamati jenis game gacha di pasaran, jenis item, probabilitas item, dan frekuensi pembukaan gacha. Kemudian yang kedua menggunakan studi literatur, yaitu dilakukan untuk memperoleh informasi tentang teori dasar pembuatan mesin otomata seperti DFA (Deterministic Finite Automata), NFA (Non-Deterministic Finite Automata, Regular Expression), State Minimization, dan konsep RNG atau Random Number Generator untuk gacha. Mungkin bisa dilanjutkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data. Kriterianya dijadikan state konstruksi model otomata yang didapatkan setelah melakukan analisis data, yaitu yang pertama ada currency, yaitu mata uang dalam gamenya seperti koin, gold, diamond. Kemudian yang kedua ada item rarity atau kelangkaan dari itemnya, seperti yang pertama yang tadi dijelaskan seperti normal, rare, super rare, dan ultra rare. Kemudian yang ketiga ada item tipe, jenis item yang ditemukan seperti hero dan equipment. Kemudian yang keempat mekaniknya ini terdapat drop item seperti common 65%, kemudian rare 25%, kemudian super rare 9%, dan ultra rare 1%. Kemudian bisa dilanjut. Baik, untuk selanjutnya akan saya jelaskan tentang model otomata dari mesin gacha ini ya. Yang pertama di sini ada tata bahasanya. Untuk himpunan key adalah atau himpunan state
disikapi memiliki CY, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, dan yang terakhir DET. Lalu untuk selanjutnya himpunan alfabet masukan adalah H atau hero, E atau equipment, 1%, 9%, 25%, dan 65% yang mewakili probabilitas dalam mesin kaca. Lalu C, R, SR, dan UR untuk mewakili kelangkaan item, common, rare, super rare, dan ultra rare dalam model otomata ini. Lalu untuk start initial state dari sini kami memiliki menggunakan CY. Lalu untuk final state-nya adalah Q7. Nah, di sini untuk keterangannya, S adalah start initial state, gamma adalah fungsi transisi, Q adalah himpunan state, P himpunan alfabet masukan, F himpunan final state, H himpunan hero, E himpunan equipment, N himpunan red normal, R himpunan red rare. Oh, ini N ini seharusnya C ya. Maaf, ini ada tipu. SR himpunan red super rare, dan UR adalah himpunan red dari ultra rare. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah tabel transisi dari model otomatanya sudah dijelaskan tadi. Yang pertama ada transisi dari Q0, yaitu dari Q1, dari E-nya adalah Q1, kemudian hanya Q2. Kemudian untuk selanjutnya ini rate-nya 100% untuk mendapatkan salah satu dari antara C, R, SR, atau UR. Kemudian akhirnya akan sampai ke Q7. Untuk Q1 ini pembukaannya mulai dari E, yaitu equipment. Untuk rate-nya juga sama 100% untuk mendapatkan salah satu dari keempat rarity-nya. Kemudian Q2 ini dari hero-nya, rate-nya 100% untuk mendapatkan salah satu dari keempat rarity. Kemudian untuk Q3 ini transisinya bisa memilih antara E sama E atau H dari Q1 atau Q2. Kemudian rate untuk mendapatkan Q3 ini adalah 65%. Dan untuk Q4 ini kurang lebihnya sama, hanya rate-nya 25%. Dan mendapatkan rare. Untuk Q5 rate-nya 9% untuk mendapatkan super rare. Dan untuk Q6 ini transisinya adalah 1% untuk mendapatkan ultra rare. Q7 ini adalah akhir dari model otomatanya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.